Pertama sih jujur ya, ini jangan sampai dia tahu, takutnya nanti malah GR. Oh iya, siap siap. Jujur saya bangga karena di umur Bubur sumsum sampai bernyanyi. Assalamualaikum buat semuanya. Kembali lagi bersama saya Aang Itu Aziz di YouTube channel PPSU Mangga 2 Selatan. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah wanita nomor 1 yang terkuat di Mangga 2 Selatan. Siapa sih itu? Kita akan kulas lebih dalam lagi, atau kita akan mengobrol lebih santai bersama narasumber yang sangat luar biasa ini. Pantengin terus di YouTube channel PPSU Mangga 2 Selatan. Oke guys, alhamdulillah tamu yang sangat istimewa ini sudah berada di samping kanan saya. Siapa sih narasumber yang sangat luar biasa ini? Kita langsung aja untuk memperkenalkan wanita yang sangat kuat di Kelurahan Mangga 2 Selatan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya manggilnya apa nih? Manggilnya bebas Bu. Pak Ang apa aja. atau Kalau Pak Ang penyanyi Wawali Bu. Kalau Pak Ang Bu. Jadi boleh manggil nama aja nggak apa-apa. Oke, Ang ya. Nah, Ya siap. lebih nyantai, relax. Siap, Oke. lebih rileks Bu. Jadi sedikit agak grogi nih guys. Baru pertama hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Mungkin untuk para sahabatnya PPSU Mangga 2 Selatan masih banyak yang belum kenal siapa sih yang ada di samping sebelah kanan saya. Untuk itu mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri, siapa, nama lengkapnya, atau sekarang Ibu sebagai apa? Kenapa tadi saya bilang wanita terkuat di Mangga 2 Selatan? Oke, perkenalkan nama saya Pradita Agatha, biasa dipanggil dengan Dita. Saya adalah Ketua PKK Kelurahan Mangga 2 Selatan. Siap. Jadi belum untuk yang belum kenal masih banyak nih yang Oh belum iya, kenal. benar, Biasa Bu. kalau saya ke wilayah-wilayah, Ya, mungkin dengan nonton YouTube channel ini siap. bisa lebih mengenal saya lebih Betul. dalam lah ya. Nah, oke guys, yang ada di samping sebelah kanan saya adalah Ibu Pradita Agatha. Beliau adalah istri dari Bapak Lurah Agatha Bayu Putra yang ada di Kelurahan Mangga 2 Selatan. Untuk lebih lanjutnya aja, kita akan mempertanyakan atau kita akan mengobrol lebih santai lagi dengan Ibu Dita. Gimana? Jadi gini Bu, Relax ngobrol saya dulu santai ya. aja ya Bu ya. Jadi saya ingin mempertanyakan gitu ya. Pada saat Ibu mendengar gitu ya, pada saat Ibu mendengar Bapak itu ditunjuk atau terpilihnya Bapak menjabat sebagai Lurah Mangga 2 Selatan, apa sih respon Ibu dan apa pandangan Ibu pada saat Bapak ditunjuk sebagai Lurah Mangga 2 Selatan? Yang pertama sih jujur ya, ini jangan sampai dia tahu, takutnya nanti malah GR. Oh iya, siap siap. Jujur saya bangga karena di umur beliau yang masih cukup muda ya, beliau telah diberikan amanah yang cukup besar menurut saya dengan memimpin Kelurahan Mangga 2 Selatan ini. Saya percaya ketika kita diberikan amanah itu kan berarti pimpinan tuh percaya Betul. akan kemampuan yang kita Betul. punya. Terus yang kedua saya juga bersyukur kepada Allah karena ya semua ini berkat Allah. Betul. Kan kita juga apapun yang terjadi di dunia ini juga semua atas kehendak Betul. Allah. Saya juga bertekad sama beliau untuk oke, kita pindah deh ke sini biar apapun yang kita jalani kita bisa lebih maksimal. Saya nggak mau nanti beliau ada pikiran harus stay di sini terus sehingga keluarga nanti terbengkalai atau segala macam. Betul. Jadi saya pengen beliau maksimal, kita semua pindah ke sini agar kalau warga butuh apapun kita bisa lebih cepat. Oh, gitu. Terus yang ketiga juga kaget Iya. sebenarnya karena kan awalnya kan dari Satpol. Oh, awalnya dari Awalnya dari ya, Bu, ya? Satpol. Siap. Terus beliau bilang nanti saya ada pelantikan ya Bu. Saya pikir oh pelantikan selesai. Saya akan mungkin saya akan seperti kayak di Satpol jadi DWP yang acaranya sebulan 2 bulan udah maksudnya nggak terlalu padat lah. Terus setelah beliau bilang nanti setelah ini kamu ada sertijab. Oh gitu. Saya bingung nih sertijab maksudnya gimana? Saya bilang kan Ah. gitu. Ya kamu nanti bakal jadi ketua PKK kata dia. Saya sempat bengong, ketua PKK. Maksudnya PKK tuh apa sih? Iya betul. Gimana maksudnya saya harus apa? Nah. Saya bilang ya jadi ibu-ibu PKK kata dia. Nanti kamu yang memimpin di situ kata dia. Kamu bantu saya kata dia.
Ya satu yang saya tanyain ke dia, apa saya bisa? Betul. Saya bilang ada rasa kekhawatiran lah, karena kan awalnya saya nggak tahu itu untuk apa gitu. Dia cuma bilang ya udah learning by doing, kamu jalanin. Yang penting intinya sekarang kamu mau aja dulu. Kamu mau nggak? Kata dia. Ya kalau memang itu udah keputusan kamu sudah terpilih, ya saya sebagai istri hanya mendukung. Saya bilang. Ya saya tipe orang juga yang ketika saya masuk ke dalam suatu bidang tertentu, saya harus menguasai dong. Betul. Ya kan, ibaratnya kita perang, kita nggak bawa apa-apa ya kita mati di tengah jalan. Akhirnya saya mulai searching, saya mulai beli buku nih, sampai saya beli buku pedoman umum PKK ya kan, saya baca PKK itu apa, terus ternyata ada 10 program pokoknya juga, ada pokja-pokjanya. Ya udah, saya bilang setelah saya baca semuanya, saya tahu gambaran besarnya apa yang harus saya lakukan dan saya harus berhadapan sama siapa nih. Iya benar. Akhirnya, oke, saya siap hijab, ya udah saya jalanin semuanya. Tapi pada saat Ibu ada kalimat Bapak yang bilang nanti kamu menjadi ketua PKK, kamu menjadi ini, dan Ibu juga masih bertanya-tanya, ini gue jadi apa gitu ya? Gue jadi apa gitu ya? Iya, saya ngapain? PKK tuh apa sih? Betul. Kamu jadi ketuanya, gimana saya mau jadi ketua kalau saya PKK sendiri, saya nggak tahu saya harus ngapain gitu. Apa sih yang saya hadapi, orang-orang yang seperti apa? Betul. Saya harus kayak gimana? Itu ya sempat nggak bisa tidur. Ibaratnya kalau kita tidur merem, ini setengah melek saya. Jadi maksudnya gimana ya? Ada rasa ketakutan tersendiri, bisa nggak ya saya, apalagi sampai serah terima jabatan, jangan sampai saya udah terima jabatan sedangkan saya nggak tahu apa-apa. Terima jabatan pada saat itu Bapak sedang menjabat Manpol ya? Manpol. Manpol di salah satu kelurahan Satpol. Menteng ya? Satpol ya? Di Kelurahan Menteng benar Di Menteng ya. Oh di Menteng ya, sorry, di Kecamatan Menteng. Pada saat itu Bapak ditunjuk untuk menjadi lurah di Kelurahan Mangga II Selatan. Nah, seiring berjalan gitu ya Bu ya, kan Ibu sudah di sini kurang lebih hampir jalan ya. 1 tahun lebih ya, mengatur waktunya untuk keluarga dan mengabdi untuk di Kelurahan Mangga II Selatan, itu kira-kira seperti apa pandangannya? Nah ini kan tadi kendala pertamanya nih ya, karena setelah saya pelajari lebih dalam, akhirnya saya mulailah nih datang ke sini. Ternyata acaranya tuh padat banget, lebih dari orang kerja, hampir setiap hari ada kan. Saya juga bingung karena pada saat itu juga saya kerja. Saya nggak enak kalau harus saya tuh izin terus di sana, karena kan izin ke sananya nggak enak, karena kita tetap digaji, izin ke sininya karena memang saya udah terima jabatan ini, mau nggak mau saya juga harus bertanggung jawab kan. Akhirnya ya saya ikhlasin pekerjaan saya bilang sama Bapak, sebenarnya sih moto hidup saya sih ya, ketika saya menjadi seorang istri sekaligus seorang ibu, hidup itu kan bukan hanya tentang saya, tapi tentang bagaimana pasangan saya, bagaimana anak-anak saya. Saya beranggapan bahwa sekarang suami dan anak saya lagi butuh saya nih. Apa sih yang harus saya lakukan gitu kan? Ya udah, saya ikhlaskan pekerjaan saya udah pokoknya sekarang fokus ke PKK ini, fokus ke anak-anak. Setelah semuanya udah selesai, saya udah mengundurkan diri, saya sudah resign. Saya mulai atur rapat koordinasi sama PKK-PKK-nya. Saya bilang apapun, ini acara padat. Saya bilang, saya masih punya 2 balita yang masih butuh saya. Tolong semua acara yang bisa diwakilkan, tolong diwakilkan. Tapi kalau misalnya yang tidak, saya akan datang, cuma jangan dadakan. Karena biasanya saya titipin anak saya dulu ke ibu saya nih, gitu. Ya kan? Karena kan biar kitanya juga acara nyaman. Saya jujur kurang percaya sama orang kalau untuk nitipin anak saya. Ya. Nah, izin Bu, di saat Ibu sudah resmi menjadi Ibu Lurah dari Bapak Agatha, itu untuk beradaptasinya dengan ibu-ibu PKK yang ada di wilayah Mangga II Selatan itu seperti apa Bu pada saat Ibu sudah resmi menjadi Ibu PKK di Kelurahan Mangga II Selatan? Awalnya sih mungkin mereka berpandangan, sampai pernah saya ingat banget di Petra nih, pertama kali saya datang. Saya ngobrol sama ibu-ibunya, saya duduk di apa. Ya mereka tetap ngobrol dari mana, gini-gini segala macam. Pas saya ngasih pembukaan, mereka bilang, "Wah, Ibu lurahnya." Dari tadi saya manggil Neng-Neng aja nih, kata dia gitu. "Oh, maaf saya nggak tahu." Ya mereka berpikir masih muda, ini siapa nih orang tiba-tiba masuk ke sini. Saya waktu itu senam lansia deh kalau nggak salah. Pertama kali datang itu mengadakan kegiatan gitu. Iya, itu senam lansia. Jadi benar-benar dia bilang ini mah seumuran cucu saya, ada yang bilang ini seumuran anak saya. Pastilah ada pandangan yang bisa nggak sih? Karena kan orang di sini kebanyakan berpikiran semakin tua semakin mereka dewasa, semakin pintar, semakin apa. Yang muda nih bisa nggak sih mungkin itu? Cuma kan kalau untuk memaksakan, saya seperti ini loh, saya nggak bisa. Jadi ya sebisa mungkin setiap ada acara yang mengharuskan saya untuk
berkomunikasi sama mereka, saya harus memberikan sosialisasi, ya saya lakukan sebaik mungkin gitu. Saya tunjukin bahwa nggak ada kok yang nggak bisa kalau kita mau. Betul. Gitu. Jadi segala sesuatunya itu kita harus lebih Ya, percaya prepare diri, lah, persiapkan gitu. supaya pandangan-pandangan yang negatif itu kita bisa hilang dengan tunjukkan dengan gitu. kegiatan kita yang positif ya Bu ya. Iya benar. Nah, lanjut nih Bu. Jadi supaya kita nggak grogi nih ya, kita santai-santai. Jujur Bu, saya baru pertama nih sama Ibu, yang lain kan biasa-biasa, tapi situasinya sangat begitu beda ya. Yang tadinya adem jadi begitu panas. Nah Ibu, izin Bu. Jadi setelah Ibu berada di Kelurahan Mangga Dua Selatan ini kurang lebih hampir 1,5 tahun ya. Nah, program apa aja sih yang Ibu sudah jalankan untuk PKK Mangga Dua Selatan, khususnya untuk semua warga yang ada di sekitar Mangga Dua Selatan? Sebenarnya sih program-program apa aja ini bukan saya pribadi ya. Ini kan juga atas berkat bantuan para kadernya, kader PKK Kelurahan, PKK RW, PKK RT, serta juga bantuan para pengelola RPTRA. Jadi kita semua di sini benar-benar bekerja sama mewujudkan apa sih sebenarnya program-program pemerintah yang harus kita lakukan. Saya mungkin kalau dijabarin satu-satu itu bakal 2 hari 2 malam. Iya, kita ngobrol nggak selesai-selesai. Ya. Makanya, oke, saya akan mulai dari di sini tuh kita ada yang namanya Dasa Wisma nih. Sebenarnya itu dari Dasa Wisma, Dasa Wisma. Dasa Wisma ya. Jadi di sini ada kader Dasa Wisma yang membantu. Jadi dia itu disebar di seluruh wilayah RW. Dia itu nanti datang ke rumah-rumah ngedata, misalnya bangunan tersebut berapa sih kakaknya. Iya, betul. Kepala keluarganya, terus berapa penghasilan kepala keluarganya, terus berapa jumlah balita yang ada, terus apakah rumahnya memadai atau enggak memadai, dalam arti apakah rumahnya itu pencahayaannya cukup, apakah ada MCK-nya atau enggak. Jadi kita melakukan ini untuk membantu pemerintah pada saat nanti pemerintah memberikan bantuan itu akan tepat sasaran. Betul, ya kan? Betul. Jadi kalau memang itu kan data-data benar-benar yang real, data yang benar-benar ada di lapangan. Betul. Ya kan. Terus yang kedua juga ada Jumantik nih. Ini pekerjaan yang mulia banget. Kenapa saya bilang mulia? Karena pekerjaannya itu menjaga kesehatan manusia. Betul. Jadi Jumantik itu apa sih? Jadi buat yang nggak tahu nih, yang tiba-tiba didatengin rumahnya, disenterin ya kan sama kader-kader kami itu. Jadi kita tuh setiap minggu di Jumat pagi biasanya tuh nyanterin rumah-rumah warga. Jadi penampungannya kita cek. Betul. Terus ada vas bunganya juga kita cek, terus ada tempat kayak apa sih yang di air galon itu juga kita cek, apakah ada jentik nyamuk atau enggak. Kalau memang misalnya ada jentik nyamuk, biasanya kita minta langsung untuk kuras atau kita berikan bubuk untuk pemantaian jentik itu. Gitu. Jadi kan dengan begitu kita berharap bisa menekan angka demam berdarah. Betul. Di sini kan. Ada lagi mau lanjut nggak? Banyak nih. Oh iya, jadi kesimpulannya seperti ini guys. Jadi banyak lah pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan untuk PKK itu mungkin lebih banyak ya. Kalau dijabarin yang tadi Ibu bilang panjang. Mungkin nggak selesai hari ini. Ada lagi satu lagi PIK. Ini luar biasa, Pusat Informasi Konsultasi Keluarga. Dia nggak ada OP-nya sama sekali di antara kader yang lain. Oh gitu. Jadi benar-benar mereka bekerja secara sukarela. Jadi benar-benar mereka harus tahu apa sih masalah yang terjadi di wilayahnya. Jadi ibu-ibu ataupun remaja yang memiliki masalah di dalam keluarganya bisa nih curhat ke PIK, itu ada di setiap RW. Jadi yang KDRT atau narkoba, nah PIK ini udah diberikan penyuluhan. Oh gitu. Jadi nanti kalau misalnya di curhat, misalnya ada KDRT atau ada apa, PIK tahulah harus berbuat apa dan bagaimana. Dan itu seluruh kadernya, seluruh RW ada gitu ya? Oh gitu. Jadi nanti ini buat yang ada, saya sih nggak berharap ada masalah ya, cuma kalau ada masalah, kadang kan kita kalau kita ada masalah itu kan kita cuma butuh orang untuk mendengarkan. Betul. Kan. Kalau cerita sama orang tua akan kepikiran, cerita sama keluarga nggak beres, cerita sama tetangga jadi bahan gibahan, bener nggak? Nah, salah satunya ya kita bisa curhat sama kader. Jadi ada kader, ada wadahnya lah. Ada wadah ya. Jadi gitu guys, program yang sedang dijalankan oleh Ibu PKK Kelurahan Mangga Dua Selatan ini yaitu ada 3. Yang pertama ada Dasa Wisma, yang kedua ada Jumantik, yang ketiga ada PIK. Ada lagi P2L, yang kemarin dilihat. Oh iya, siap. Jadi itu nanti pokja sama nih kayak PIK juga, mereka nggak ada ininya ya, operasionalnya. Jadi mereka menanam tanaman hidroponik, terus memelihara bibit nila sama lele yang nantinya pada saat mereka panen itu akan diberikan kepada balita-balita stunting yang ada di wilayah Mangga Dua Selatan sama masyarakat prasejahtera yang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi banyak sih kalau dijabarin. Itu baru 4 poin yang sudah yang udah jabarkan oleh Ibu PKK Kelurahan Mangga Dua Selatan, Ibu Pradita. Jadi
4 program yang sudah diceritakan Yang sedang oleh berjalan juga yang sudah sih. dijalankan oleh PKK Kelurahan Manado Selatan, Dasawisma, Jumantik, PIK, dan kelompok P2L. P2L. Nah, saya mohon kepada para penggemarnya atau sahabatnya PPSU Manado Selatan, khususnya yang ada di wilayah Manado Selatan, bila mana ada nanti kader dari PKK ini, tolong diberi jalan atau dibantulah untuk supaya program pemerintah ini tetap berjalan. Kita nggak meminta sesuatu pada saat kita datang ke rumah. Niat kita baik untuk menjalankan kegiatan yang ada di Kelurahan Manado Selatan. Nah, jadi gini Bu, lanjut. Harapan Ibu seperti apa untuk PKK Kelurahan Manado Selatan? Harapan saya untuk PKK sih tetap bersinergi ya, kita nggak bisa kerja sendiri. Betul. Tetap kompak sama yang lain, pastikan setiap orang itu ada kekurangan masing-masing, saling terima. Betul. Apapun yang terjadi di dalam, misalnya di dalam kita, misalnya di dalam PKK, itu kalau bisa jangan sampai keluar. Itu harapan saya. Maksudnya biar orang nggak perlu tahu lah kita dalamnya seperti apa, kendala apa yang kita hadapi, yang orang tahu kita menjalankan tugas kita, kita menyelesaikan tanggung jawab kita. Ya kalau bisa ini menurut saya sih udah baik, lebih ditingkatin lagi, jangan sampai saya keluar nanti acak-acakan lagi nih, ya kan? Jadi pesan dari Ibu tetap menjaga kekompakan karena kita bukan superhero, kita adalah super tim. Jadi kerja ini memang benar-benar menggunakan tim. Nah, dengar-dengar nih, dulu kan Ibu sebelum menjabat jadi ketua PKK kan sering ada kegiatan syuting ya Bu ya. Di saat Ibu sekarang menjadi ketua PKK itu, apakah kegiatan syuting atau itu masih berlanjut atau seperti apa Ibu? Ya memang dari awalnya sih saya udah perjanjian nih sama Bapak. Bapak tahu saya tipe orang yang emang nggak bisa diem, saya suka kerja. Betul. Ya kan. Jadi saya bilang boleh nggak sih kalau misalnya nih PKK misalnya lagi nggak ada kegiatan, anak-anak lagi di rumah neneknya lagi nginep, boleh nggak sih saya keluar, saya kerja. Ya Bapak sih sebenarnya intinya selama itu tahu jam pertama, terus kamu tahu itu nggak mengganggu aktivitas kamu yang pokok tuh apa, ya dia sih nggak masalah, lakukan aja apa yang kamu suka, kata dia gitu. Selama saya juga mikir daripada saya keluar hahaha nggak menghasilkan, lebih baik ya udah saya kerja gitu. Yang penting pulang hati saya senang, dapat suasana baru, ya kan. Oh jadi ibaratnya masih cuman waktunya lebih nggak seperti waktunya nggak seperti kayak sebelum menjabat ketua PKK di Manado ya. Ya jadi gitu guys, Ibu ini masih suka syuting, cuma waktunya udah dikurangin. Kepadatannya itu untuk di wilayah Manado Selatan lebih utamanya. Nah syuting ya sekali-kali lah di saat Ibu sedang senggang atau apa, jadi Ibu masih suka. Saya mau minta doa restunya nih sama Ibu. Ini kan kegiatan perdananya PPSU Manado Selatan mengadakan ngobrol santai Bu. Jadi motivasi, saya minta motivasi lah, saya minta supportnya sama Ibu, kira-kira seperti apa untuk mempertahankan kegiatan podcast ya atau ngobrol santai yang sedang buat oleh PPSU Manado Selatan. Saya sih sebenarnya apresiasi banget ya. Ini saya nggak tahu yang lain bagaimana, tapi kok bisa kepikiran PPSU untuk seperti itu. Betul. Gitu kan. Apalagi kan udah capek ya kan. Terus ya saran saya sih tetap konsisten, karena untuk konsisten itu yang susah. Betul. Terus kalau misalnya udah mau masuk ke dalam dunia seperti ini, maksudnya udah pengen YouTube, ya harus bisa pinter-pinter baca pasar. Oh gitu. Ini bukan tentang apa yang kita suka, tapi apa sih yang pasar mau. Betul. Jangan begitu kan, saya juga berharap mudah-mudahan nantinya ini bisa menjadi YouTube yang menghasilkan untuk PPSU. Jangan cuma sekedar konten aja, tapi kan ini sebagai uang tambahan lah, ya kan. Siap. Sekarang kan hari gini harus pinter-pinter dong, benar, Bu. Cari tambahan buat anak sama istri, siap. Ya kan. Jadi ya pinter-pinter baca pasar, apa yang pasar mau, jangan apa yang kita suka, tapi apa yang mereka mau, konten apa sih yang lagi mereka butuhin nih sekarang. Tapi bukan berarti nyeleneh ya bikinnya, ya tetap sesuai jalurnya, tapi mulai ditata lagi, misalnya pembukaannya seperti apa. Siap. Pokoknya ya konsisten lah. Nah jadi gitu guys, alhamdulillah kita sudah dapat doa restunya, kita sudah dapat supportnya dari Ibu Praditya atau Ibu PKK Kelurahan Manado Selatan. Jadi jangan lupa pantengin terus di kegiatan ini atau ngobrol santainya PPSU Manado Selatan di YouTube channelnya. Jangan lupa apa Bu? Subscribe, like sama komen, terus share. Bener gak? Betul. Jadi tetap ikutin terus kegiatan positifnya PPSU Manado Selatan di media YouTube-nya. Jangan lupa yang tadi Ibu sudah sebutkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami hanya mengisi waktu kekosongan di
kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.